Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari Sharing Kebangsaan YouTube channel. Pada video kali ini, kita akan membahas materi Pendidikan Pancasila kelas 8 semester Gasal bab 1 Pancasila dalam Kehidupan Bangsaku. Teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbab yang A. Apa itu? Langsung saja. Baik, subbab yang A, yaitu nanti kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Oke, konsep dasar yang perlu kita ketahui yaitu mengenai fondasi. Kalau kita lihat gambar yang ada di bawah ini adalah gambar gedung-gedung yang berdiri kokoh dan banyak. Tentu, berdirinya sebuah gedung secara kokoh ini memiliki banyak faktor. Akan tetapi, faktor yang utama di sini adalah karena pondasinya kuat. Percuma jika kacanya bagus, semennya bagus, tapi pondasinya tidak kuat, pasti dapat roboh atau tidak dapat berdiri dengan kokoh. Nah, teman-teman semua, maka dari itu ketika ingin gedung itu berdiri dengan kokoh, maka fondasi harus kuat. Nah, fondasi ini kita umpamakan sebagai dasar negara. Dan gedung yang berdiri dengan kokoh ini kita ibaratkan sebagai sebuah negara. Mengapa demikian? Karena negara itu membutuhkan fondasi agar mampu berdiri tegak dan kuat, layaknya gedung yang dapat berdiri tegak dan kuat. Fondasi merupakan dasar diselenggarakannya negara. Dalam konteks negara Indonesia, fondasi itu adalah Pancasila. Teman-teman semua, tentu semua negara di dunia ini memiliki dasar negara. Nah, dalam konteks negara kita tercinta Indonesia, dasar negara itu atau fondasinya itu adalah Pancasila. Oke, konsep dasarnya teman-teman bisa dipahami ya, bahwa dasar negara ini kita umpamakan sebagai sebuah fondasi dan gedung yang berdiri dengan kokoh ini kita ibaratkan sebagai sebuah gedung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pengertiannya yaitu penyelenggaraan negara harus mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Teman-teman semua, sebuah negara tentu harus dapat terselenggara dengan baik. Contoh, mungkin teman-teman di sini masih bertanya-tanya, penyelenggaraan negara itu apa? Teman-teman semua layaknya sebagai sebuah pertandingan. Kita umpamakan sebagai sebuah pertandingan. Pertandingan sepak bola. Bagaimana sih agar dapat terselenggara dengan baik? Bagaimana sih agar dapat penyelenggaraannya itu bisa berjalan dengan baik? Tentu kan harus ada ketentuan-ketentuan, norma-norma atau aturan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Contoh, mana nih tim yang akan bertanding, wasitnya siapa, bertanding di mana, kemudian penontonnya siapa, kemudian cara mendapatkan tiketnya bagaimana, peraturan pertandingannya bagaimana. Nah, teman-teman semua, kalau ketentuan-ketentuan tadi dapat dipenuhi, maka penyelenggaraan pertandingan itu dapat berjalan dengan lancar. Artinya dapat disimpulkan pertandingan sepak bola tadi dapat terselenggara dengan baik. Begitu pula sebuah negara, bagaimana sih penyelenggaraan negara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar? Tentu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma yang berlaku. Mengenai penyelenggaraan negara, tentu kita memiliki aturan pokok yang mengatur bagaimana sih sebuah negara Indonesia itu dapat terselenggara dengan baik. Di mana itu aturan pokoknya? Kita bisa melihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, teman-teman semua, di sana sudah diatur mengenai aturan-aturan pokok penyelenggaraan negara. Presidennya siapa, syarat menjadi presiden bagaimana, kemudian siapa yang memilih, setelah dipilih kerjanya apa, dibantu oleh siapa, yang mengawasi siapa, kemudian nanti ketika ada
pertikaian antara lembaga negara, siapa yang menyelesaikan, yang mencetak uang siapa, semuanya sudah diatur. Sudah ada ketentuannya dengan harapan penyelenggaraan negara itu dapat berjalan dengan baik dan apabila aturan-aturan itu atau ketentuan-ketentuan itu dapat dipatuhi, maka dapat dikatakan penyelenggaraan negara berjalan dengan baik. Nah, dalam konteks ini, penyelenggaraan negara itu harus memiliki pedoman, yaitu harus mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, tadi kita sudah membahas tentang penyelenggaraan negara, bahwa penyelenggaraan negara itu harus mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya teman-teman di sini, pada bunyi pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa di situ ada ketentuan negara itu berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara Indonesia itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini yaitu sesuai dengan sila 1 bahwa negara itu berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi teman-teman semua, bahwa penyelenggaraan negara itu semuanya harus didasarkan pada sila-sila Pancasila. Nah, contohnya di pasal 29 ini bahwa negara itu berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ini salah satu contoh penyelenggaraan negara di mana penyelenggaraan negara itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik. Kemudian teman-teman semua, pada bab ini juga kita akan membahas tentang hubungan sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila itu kan sudah kita pelajari ya di kelas 7 bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila yang artinya 5 untuk panca, kemudian sila yang artinya dasar atau asas. Jadi dapat dikatakan Pancasila itu adalah 5 dasar atau 5 asas. Nah, kita bisa lihat teman-teman semua bahwa di sebelah kanan ini ada yang kita sebut sebagai hierarkis piramidal Pancasila. Yang namanya hierarkis itu berarti tingkatan. Bisa kita lihat teman-teman semua di sini ada tingkatan, ada yang tingkatnya lebih rendah sampai yang lebih tinggi. Kemudian disebut sebagai piramidal karena ini seperti piramid atau segitiga. Kemudian Pancasila karena di sini untuk menggambarkan bagaimana hubungan sila-sila Pancasila antara sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dalam kita memahami hubungan sila-sila Pancasila ini, kita harus mengetahui atau memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sih hubungan sila-sila Pancasila? Hubungan sila-sila Pancasila dalam hal ini yang pertama adalah sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Teman-teman semua, sila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dan tentunya ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau ditanya hubungan sila-sila Pancasila itu bagaimana? Ya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Atau sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang saling berkaitan. Yang namanya utuh berarti tidak bisa dipecah-pecah atau dipecah belah. Ini merupakan satu kesatuan. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa sila 1 adalah sila yang utama dan pertama. Mengapa demikian? Kita lihat pada gambar hierarkis piramidal Pancasila bahwa di sini sila 1 menempati eh, dasar dari piramidal itu. Artinya di sini bahwa sila 1 ini mendasari sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 1 menjadi sila yang utama sekaligus sila yang pertama. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hubungan sila-sila Pancasila. Nah, tadi kita sudah tahu konsep dasarnya bahwa sila-sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Ya, tadi sila 1 adalah sila yang pertama dan utama. Kita bahas lebih lanjut tentang hierarkis piramidal Pancasila. Kalau kita lihat panah ke atas itu ada kata menjiwai. Ada kata menjiwai. Dan kalau kita bisa tambahkan ke bawah, garis ke bawah ini nanti bisa juga dikatakan sebagai dijiwai.
Lah kemudian ini ada lingkaran yang, ada tulisan meliputi di sini ya teman-teman semua. Lah bagaimana sih cara kita memahami hierarkis piramidal Pancasila? Baik, kita mulai dari hubungan sila satu. Nah, sila satu letaknya di sini. Bagaimana sih hubungan sila satu dengan sila yang lain? Teman-teman semua, di sini ada kata menjiwai. Nah, menjiwai ini bisa juga diganti menjadi mendasari atau meliputi. Sama saja ya teman-teman, mungkin beda buku, beda pemakaian kata. Oke, sila yang pertama hubungannya dengan sila lain. Sila pertama menjiwai, sila yang kedua, ketiga, empat, dan lima. Kemudian kalau sila 2 kita lihat nih, sila 2 ini kan kalau tadi panah ke bawah itu didasari ya, atau dijiwai. Maka sila 2 dijiwai sila satu, kemudian menjiwai, kita lihat panah ke atas, menjiwai sila 3, 4, dan 5. Dapat dimengerti teman-teman? Kemudian sila 3 dijiwai oleh sila satu dan 2 serta menjiwai sila 4 dan 5. Kemudian sila 4 itu dijiwai sila satu, 2 dan 3 serta menjiwai sila 5. Nah, bagaimana sila 5? Karena letaknya paling atas sendiri dalam piramidal ini, sila 5 di sini dijiwai oleh sila satu, 2, 3, dan 4. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hubungan sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Apa itu maknanya? Maknanya bahwa sila-sila Pancasila ini tidak dapat dipecah-pecah, dipecah belah, dan saling terkait. Saling terkaitnya bagaimana? Ya tadi ya, seperti yang saya sampaikan, hubungan sila satu dan sampai sila 5. Bisa dipahami teman-teman semua. Saya mencoba untuk membahasnya secara bahasa yang sangat sederhana. Nah, bagaimana sih hubungan sila-sila Pancasila penerapannya ya? Tadi dikatakan bahwa ada keterkaitan. Nah, contoh nih, penerapan sila 4. Tentu sila 4 itu kan harus didasari berdasarkan hubungan tadi hierarkis piramidal Pancasila bahwa sila 4 itu harus didasari sila satu, 2, dan 3. Nah, kita lihat nih, penerapan sila 4 dalam hal ini contohnya tentang pemilu. Tentu ini lah pemilu bukan hanya mencari suara terbanyak. Oke ya, konsepnya pemilu itu kan biasanya kita ketahui kalau kita lihat di televisi itu kan banyak-banyakan suara. Siapa yang suaranya paling banyak itu yang menang. Ya, penerapan sila 4 ini tentu tidak serta-merta hanya untuk mencari suara terbanyak, tapi juga harus senantiasa dilandasi oleh sila satu, 2, 3. Dalam hal ini, pelaksanaan sila keempat, pemilu tetap harus memperhatikan nilai ketuhanan, yaitu kejujuran, kebijaksanaan, kemudian ada nilai kemanusiaan, di sini keadilan, menghargai sesama, kemudian ada persatuan, jangan sampai pemilu ini malah memecah belah bangsa Indonesia. Maka penerapannya dalam hubungan sila-sila Pancasila bahwa, penerapan sila 4 contohnya pemilu, pemilu harus didasari oleh ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Dapat dipahami ya teman-teman semua? Kemudian kita lanjutkan setelah membahas tentang hubungan sila-sila Pancasila. Kita lanjut mengenai penyelenggaraan negara didasarkan pada Pancasila. Oke teman-teman, ini tadi adalah pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara, bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita lihat, ya ini adalah kutipan dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Oke, kalau kita membahas tentang alinea pembukaan.
Alinea pembukaan yang pertama, alinea pertama. Alinea pertama itu membahas bagaimana konsep dasar bahwa penjajahan harus dihapuskan, bahwa setiap negara bebas untuk merdeka, berhak untuk merdeka. Dan kemudian di alinea kedua, atas dasar pemikiran alinea pertama, alinea kedua, bangsa Indonesia itu melakukan perjuangan hingga akhirnya sampai depan pintu gerbang kemerdekaan. Kemudian atas dasar perjuangan tadi sampai depan pintu gerbang kemerdekaan, kemudian ada alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan, dan setelah merdeka, maka disusunlah sebuah pemerintah yang melindungi dan seterusnya, dan, semua itu negara yang dibentuk harus berdasar kepada, nah ini ada sila-sila Pancasila. Jadi teman-teman kalau ditanya Pancasila itu di mana sih kalau kita harus mencari sekarang gitu ya, Pancasila di mana ya selain di kehidupan kita sehari-hari, kalau secara teks kita bisa melihatnya di alinea keempat. Nah teman-teman, seperti yang dibahas pada video yang, eee, awal video tadi, bahwa Undang-Undang Dasar kita itu berisi aturan-aturan pokok penyelenggaraan negara. Nah tadi, penyelenggaraan negara itu harus didasarkan pada Pancasila. Penyelenggaraan negara tadi itu semuanya diatur di Undang-Undang Dasar. Nah, kita lihat. Oke, ini adalah contohnya bahwa penyelenggaraan negara kita itu sudah berdasar pada Pancasila. Ini contohnya ya. Kita lihat yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Memberikan pengertian bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada nilai ketuhanan. Oke, dalam Undang-Undang Dasar sudah dibahas di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Ini contoh ya teman-teman bahwa penyelenggaraan negara itu sesuai dengan sila ketuhanan. Kemudian, mungkin ada yang lain ya, seperti pasal tentang bagaimana presiden itu bersumpah ya, berdasarkan agamanya masing-masing. Kemudian sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan makna dalam penyelenggaraan negara itu harus menghormati nilai kemanusiaan. Nah, tentu penyelenggaraan negara ini harus sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, harus sesuai dengan nilai kemanusiaan. Contohnya pada pasal mengenai HAM yaitu pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu Sila Persatuan Indonesia. Nah, teman-teman semua bahwa penyelenggaraan negara itu harus sesuai dengan nilai-nilai persatuan, menjaga nilai persatuan. Contohnya pada pasal 1 ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian contoh yang keempat adalah sila tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara itu harus mendahulukan nilai musyawarah. Contohnya ini ada di pasal 20 ayat 2, di mana DPR ketika akan merancang undang-undang itu harus dalam hal ini bermusyawarah ya dengan presiden. Ini adalah contoh bahwa penyelenggaraan negara sesuai dengan sila kerakyatan. Kemudian sila 5 yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus mengutamakan nilai keadilan sosial demi terciptanya kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Oke, ini bisa diambilkan contoh, di sini belum tertulis ya, ada di pasal 33 bisa, dan juga ada pasal 34 juga bisa. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Oke, penerapan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan keluarga. Oke, tadi kita sudah membahas tentang penyelenggaraan negara harus didasarkan pada Pancasila. Kemudian kita membahas penerapan Pancasila di Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan keluarga. Nah, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara itu tidak serta-merta harus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa kita awali dari kehidupan keluarga, dari perilaku-perilaku kecil, contohnya seperti yang ada di slide ini. Salah satu bentuk pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam keluarga adalah salah satunya merumuskan aturan dalam keluarga,
Kemudian aturan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan keluarga, contohnya seperti disiplin, beribadah, menghormati orang tua. Nah, tentu ini kalau ini miniatur ya, teman-teman semua. Kalau tadi penyelenggaraan negara harus sesuai dengan Pancasila, nah tentu penyelenggaraan keluarga atau dengan kata lain, agar keluarga dapat berjalan dengan baik, maka harus memiliki ketentuan dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan dasar negara kita, Pancasila. Nah, ketentuan itu nantinya harapannya contohnya bisa membuat keluarga berdisiplin, menghormati orang lain, menyayangi, dan seterusnya. Kemudian, setelah di lingkungan keluarga, Pancasila sebagai dasar negara juga dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, contohnya nih, tentu di sekolah juga punya aturan. Nah, kita kan tadi kita kembalikan lagi. Tadi Pancasila sebagai dasar negara bahwa penyelenggaraan negara itu harus didasarkan pada sila-sila Pancasila. Nah, penyelenggaraan sekolah sama. Agar sekolah dapat berjalan dengan baik, tentu harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Harus ada aturan mainnya, seperti yang tadi kita umpamakan penyelenggaraan negara sebagai sebuah pertandingan sepak bola. Nah, sekolah juga sama. Agar sekolah dapat berjalan dengan baik, tentu kan ada aturan. Dari mulai cara berpakaian, berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa, mekanisme izin bagaimana, tentu itu harus diatur. Begitu pula dalam hal pergaulan. Contoh di sini, eee, nah contoh nih, bahwa dalam berinteraksi bersama teman harus memperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Tidak boleh mengejek, menjelek-jelekan, mengintimidasi, dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir, yaitu penerapan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat juga sama. Agar masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, agar kehidupan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, tentu harus ada ketentuan yang mengatur dan aturan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Contoh, dalam sebuah rukun tetangga terdapat aturan dilarang menyalakan musik dengan suara yang nyaring atau keras. Tentu ini akan Eee, mengganggu tetangga yang lain. Begitu teman-teman semua pembahasan pada video kali ini tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Di sini kita belajar bersama. Silakan like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan maupun komentar, silakan komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya di Sharing Kebangsaan YouTube channel.